perkenalkan nama saya Umi Hanifah Hairani dengan NIM 856118174. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Selamat menyaksikan! Nah, yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga agar ilmu pendidikan tetap memiliki dasar yang jelas, logis, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, filsafat ilmu membantu pendidikan dari 3 sisi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, ada ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi membantu kita memahami apa sebenarnya tujuan pendidikan itu. Apakah hanya supaya siswa pintar? Ternyata bukan cuma itu. Pendidikan juga bertujuan membentuk sikap, karakter, dan cara berpikir yang baik. Nah, yang kedua ada epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu itu. Di sini kita belajar bahwa setiap siswa punya cara belajar yang berbeda. Karena itu, guru tidak bisa hanya memakai satu metode saja. Kadang perlu diskusi, praktik, atau kerja kelompok supaya siswa lebih mudah dan supaya lebih memahami materi. Nah, yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas tentang manfaat dan nilai. Artinya, ilmu yang dipelajari harus berguna dalam kehidupan. Jadi, pendidikan bukan hanya soal nilai bagus, tapi juga bagaimana seseorang punya sikap jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Yang kedua adalah bagaimana pendidikan turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan keduanya bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah dan bernilai, maka pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar berpikir kritis, logis, dan reflektif. Dari proses belajar tersebut, muncullah berbagai ide, penelitian, dan pemikiran baru yang kemudian memperkaya filsafat ilmu. Pendidikan juga menjadi tempat untuk menerapkan teori-teori filsafat dalam kehidupan nyata. Nah, contohnya apa saja? Contohnya adalah perkembangan teknologi dalam pendidikan membuat para ahli kembali memikirkan bagaimana etika penggunaan teknologi, bagaimana posisi guru di era digital, dan bagaimana cara menjaga nilai kemanusiaan dalam proses belajar. Hal ini seperti menunjukkan bahwa pendidikan ikut mendorong perkembangan pendidikan pemikiran filsafat ilmu. Nah, yang ketiga adalah mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena dapat digunakan untuk membedah dan memahami berbagai persoalan pendidikan secara lebih mendalam. Nah, pada ontologi, kita bisa menganalisis hakikat masalah pendidikan. Misalnya, apakah tujuan pendidikan saat ini hanya mengejar nilai akademik atau juga membentuk karakter peserta didik. Nah, pada epistemologi, kita dapat menilai apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah tepat. Contohnya, apakah siswa benar-benar memahami materi atau hanya menghafal untuk ujian? Lalu, ada yang ketiga yaitu aksiologi. Kita bisa melihat apakah pendidikan memberikan manfaat dan nilai positif bagi masyarakat. Misalnya, apakah pendidikan mampu membentuk generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan? Karena itulah filsafat ilmu membantu pendidikan agar tidak berjalan tanpa arah, tetapi tetap memiliki dasar pemikiran yang jelas. Nah, pada soal yang keempat adalah apa saja contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Misalnya, pada kurikulum Merdeka. Kurikulum ini tidak hanya menekankan hasil akhir, tetapi juga proses belajar, kreativitas, dan pengembangan karakter peserta didik. Hari ini menunjukkan adanya penerapan filsafat pendidikan yang memandang setiap anak memiliki potensi dan cara belajar yang berbeda. Contoh lainnya dalam proses pembelajaran guru. Sekarang lebih banyak menggunakan metode diskusi, proyek, dan pemecahan masalah dibanding hanya ceramah. Tujuannya agar siswa lebih aktif berpikir kritis dan mampu menemukan pengetahuan sendiri. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan epistemologi bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan proses berpikir.
Lalu ada dalam kebijakan pendidikan juga terlihat penerapan filsafat ilmu. Misalnya, pentingnya pendidikan karakter untuk membentuk sikap disiplin, toleransi, dan bertanggung jawab sosial peserta didik. Nah, sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya, jadi filsafat ilmu dan pendidikan itu saling berhubungan dan saling mendukung. Filsafat ilmu membantu pendidikan punya arah dan dasar yang jelas, sedangkan pendidikan membantu mengembangkan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya keduanya, pendidikan diharapkan bisa menciptakan manusia yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki karakter dan cara berpikir yang baik. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.